Om Swastiastu, saya Putu Sukraini, NIM 18170411087 dari kelas 5F Manajemen Fakultas Ekonomi Undiksa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat. Saya mulai dari latar belakang pembuatan bisnis plan ini. Di sini terdapat 3 latar yang melatar belakangi bisnis plan ini. Yang pertama itu banyak masyarakat yang menyukai makanan yang pedas. Yang kedua itu potensi yang dimiliki di Desa Les ini, yaitu sebagai penghasil kelapa, sehingga saya itu muncul sebuah ide untuk membuat suatu makanan yang terbuat dari olahan kelapa. Yang ketiga itu ada sedikitnya jenis makanan dari kelapa, dari olahan buah kelapa. Kemudian ada bidang usaha. Usaha yang dijalankan ini merupakan usaha makanan berupa sambal yang terbuat dari olahan kelapa yang telah saya katakan sebelumnya. Dan ini merupakan logo dari produk usaha ini. Oke, selanjutnya terdapat aspek usaha, di mana aspek-aspek usaha ini ada 4. Yang pertama itu ada aspek teknis dan teknologi, yang kedua ada aspek pemasaran, yang ketiga ada aspek manajemen dan organisasi, dan yang keempat itu ada aspek ekonomi dan keuangan. Baik, saya mulai dari aspek teknis dan teknologi. Pada aspek teknis dan teknologi ini ada beberapa indikator. Indikator yang pertama itu adalah lokasi usaha. Lokasi usaha yang akan digunakan untuk proses pembuatan produk ini itu terletak pada Kecamatan Tejakula, Desa Les, Banjarkawanan, tepatnya di Gang 5 nomor 3. Kemudian ada pula mesin, peralatan, dan teknologi. Nah, sebelum membuat suatu produk, harus menyiapkan beberapa peralatan, perlengkapan, serta bahan yang akan digunakan, seperti halnya kompor, wadah, pisau, sendok, parutan, dan lain sebagainya yang kalian bisa lihat di slide yang sudah saya tampilkan. Kemudian dilanjutkan pada proses produksi. Nah, di sini terdapat 6 proses produksi, teman-teman bisa lihat di slide. Yang pertama itu, sebelum melakukan pembuatan produk, kita harus menyiapkan beberapa peralatan serta bahan yang akan digunakan. Kemudian melakukan 6 langkah yang sudah saya tertera di slide. Dan ini gambar dari sambal goreng kelapa Bali yang saya buat. Selanjutnya, kapasitas. Nah, dalam 1 kali produksi, saya menggunakan 15 buah kelapa yang menghasilkan 6 kg sambal goreng kelapa Bali. Nah, dari 6 kg ini saya akan memasukkan ke kemasan yang berukuran 200 gram dan 300 gram. Nah, pada kemasan 200 gram itu menghasilkan 15 pieces dan kemasan 300 gram itu menghasilkan 10 pieces, sehingga total dari produk yang dihasilkan itu sebanyak 25 produk. Kemudian ada pula strategi usaha. Nah, pada strategi usaha ini, yang pertama itu memperhatikan kualitas produk. Nah, kualitas produk yang baik itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kepuasan konsumen, sehingga kualitas produk ini harus tetap menjadi prioritas untuk dijaga, seperti tetap menjaga rasa dan juga kemasan agar tetap menarik. Kemudian yang kedua itu mengenali target pasar. Mengenali target pasar untuk memasarkan produk juga sangat penting untuk diperhatikan. Setiap konsumen memiliki selera yang berbeda dan bervariasi. Maka dari itu, salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui apa yang sedang digemari yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap tingkat kepedasan yang disukai oleh target pasar. Yang ketiga itu ada kreativitas dan inovasi. Dalam menjalankan usaha ini tetap melakukan suatu inovasi dan meningkatkan kreativitas agar konsumen itu tidak merasa bosan dan tetap menggemari produk yang ditawarkan. Nah, pada usaha ini saya ingin memberikan sentuhan kacang terhadap sambal goreng tersebut, sehingga hal ini dapat menjadi varian rasa yang baru pada produk sambal goreng kelapa Bali ini. Kemudian yang keempat itu ada promosi yang efektif dan memanfaatkan teknologi. Nah, promosi yang dilakukan ini pasti harus menggunakan teknologi atau jejaring sosial yang ada, seperti halnya menggunakan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Nah, jadi pada proses promosi ini saya akan menggunakan promosi melalui
media sosial karena lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah serta lebih murah. Oke, selanjutnya itu ada manajemen yang baik. Suatu usaha itu harus memiliki manajemen yang baik agar usaha yang dijalankan itu berjalan dengan lancar. Mulai dari manajemen produksi hingga manajemen keuangan harus tetap terkontrol dan terkendali agar dapat meminimalisir kegagalan yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada analisis lingkungan. Oke, pada analisis lingkungan ini terdapat SWOT, terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, pada kelebihan dari usaha ini, yaitu yang pertama itu usaha ini merupakan usaha yang masih tergolong baru. Yang kedua itu cita rasa yang enak dan gurih. Dan yang ketiga itu harga yang relatif murah. Kemudian terdapat pula kelemahan pada usaha ini. Yang pertama usaha ini yaitu proses pembuatan yang cukup rumit dan lama. Lalu peluang pada usaha ini yaitu belum ada pesaing yang menawarkan produk yang sama. Kemudian lokasi yang berdekatan dengan pasar juga menjadi suatu peluang bagi usaha ini untuk dijalankan. Yang terakhir itu ada ancaman. Yang menjadi ancaman pada usaha ini yaitu usaha ini mudah ditiru oleh pesaing lainnya. Baik, selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Nah, pada aspek pemasaran ini juga ada beberapa indikator. Indikator yang pertama itu jenis produk yang ditawarkan. Nah, usaha yang dijalankan ini merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan. Produk yang ditawarkan juga berupa sambal dari olahan buah kelapa yang dicampurkan dengan bumbu lainnya dan dibuat sesuai dengan ciri khas Desales yang menjadikan produk ini memiliki keunikan tersendiri. Oke, kemudian itu ada manfaat produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan ini merupakan produk yang dapat dikonsumsi langsung untuk dijadikan sebagai cemilan dan dapat dijadikan sebagai pelengkap lauk untuk dihidangkan saat makan. Ketiga itu ada target konsumen. Nah, dengan harga yang cukup murah, maka produk ini ditunjukkan kepada semua kalangan karena produk ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, dewasa yang memiliki minat dengan makanan pedas. Oke, kemudian itu ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran pada produk ini untuk saat ini adalah di sekitaran Desales saja. Yang kelima itu ada peta persaingan. Peta persaingan dalam dunia bisnis perdagangan merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Tetapi saat sangat diperlukan analisis keunggulan dan kelemahan pesaing lainnya yang menjual produk yang relatif sama. Seperti halnya sambal-sambal yang berbeda dengan produk yang saya jual. Seperti halnya sambal mata, sambal terasi, dan lainnya. Agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghitung dan merencanakan strategi apa yang harus digunakan untuk mempertahankan usaha yang dijalankan. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, saat ini masih belum ada yang menjual sambal goreng kelapa Bali ini di daerah Desales. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa usaha ini merupakan usaha sambal goreng kelapa satu-satunya di Desales. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang besar untuk membangun rasa ingin tahu target pasar dengan sambal goreng ini. Oke, kemudian itu ada potensi pemasaran. Nah, potensi pemasaran adalah suatu keadaan yang merupakan peluang untuk menjual produk di suatu wilayah dengan cepat dan efisien bagi perusahaan. Seorang pembisnis itu pastinya akan menawarkan produk yang baik dan berkualitas bagi para konsumen serta memiliki perbedaan dengan produk-produk lainnya. Sambal goreng kelapa Bali ini merupakan jenis makanan yang jarang ditemui oleh masyarakat karena sedikit yang dapat mengolah buah kelapa menjadi suatu makanan yang lezat. Hal tersebut juga dapat menjadi peluang besar dalam menjalankan usaha ini. Terlebih lagi masyarakat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga produk baru itu kemungkinan besar akan dicari. Oke. Kemudian ada rencana jumlah dan harga produk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jumlah yang akan dihasilkan dari 15 buah kelapa itu sekitar 6 kg yang menghasilkan 25 produk. 15 produk dengan ukuran small dan 10 produk dengan ukuran medium.
Kemudian itu ada aspek manajemen dan organisasi. Pada bentuk usaha yang saya rintis ini merupakan usaha perseorangan. Kemudian untuk struktur organisasi, teman-teman bisa dilihat di slide di mana di sana itu ada pemilik, terus ada supplier, ada investor. Kemudian di bawahnya itu ada bagian produksi, bagian pemasaran, hingga bagian keuangan dan administrasi. Nah, kemudian untuk tenaga kerja, usaha yang akan dijalankan ini merupakan usaha baru dan masih dirasa belum membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Maka yang akan melakukan semua kegiatan produksi hingga keuangan yaitu saya sendiri sebagai pemilik serta akan menjalankan tugas di bagian keuangan dan administrasi. Dibantu oleh ibu saya yang akan bertugas di bagian produksi dan dibantu oleh kakak saya yang bertugas di bagian pemasaran. Baik, selanjutnya itu ada aspek ekonomi dan keuangan. Nah, pada aspek ekonomi ini juga ada beberapa indikator. Yang pertama itu ada dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi yang timbul dari adanya usaha ini, usaha sambal goreng kelapa Bali ini yaitu yang pertama itu menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam dengan menggunakan bahan baku secara efisien dan efektif. Kemudian, yang kedua itu dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi petani kelapa yang merupakan di mana kelapa tersebut merupakan bahan baku dari pembuatan produk pada usaha ini. Kemudian selanjutnya itu ada sumber dana. Untuk dalam menjalankan usaha ini, sumber dana yang akan digunakan itu berasal dari saya sendiri atau pribadi sebesar Rp800.000. Baik, kemudian itu ada perkiraan biaya produksi. Nah, perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk proses produksi itu sebesar Rp148.000 dengan rincian seperti yang sudah ada di slide, yang sudah saya tampilkan di slide. Kemudian ada perkiraan pendapatan. Nah, untuk perkiraan pendapatan di sini dalam sekali produksi itu akan menghasilkan 15 toples dengan ukuran kecil dan 10 toples dengan ukuran yang medium. Di mana satu toples untuk yang ukuran kecil itu seharga 8.000 dan untuk yang besar itu sebesar 10.000 per piecesnya. Sehingga untuk 15 toples dengan harga 8.000 itu jumlahnya 120.000 dan untuk 10 toples ukuran medium itu jumlahnya 80.000. Sehingga total perkiraan pendapatan itu sekitar 200.000 dalam sehari. Kemudian untuk perkiraan keuntungan, di mana pendapatan dikurangi dengan biaya produksi, di mana pendapatan itu sebesar 200.000 per harinya dan dikurangi dengan biaya produksi sebesar 148.000. Sehingga keuntungan yang akan diraup dalam sehari itu sekitar 52.000, sehingga dapat dikatakan untuk seminggu kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 364.000. Baik, sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.